teman-teman pengurus nggak usah pusing mikir yang produk-produk subsidi. Tunggu aja nanti Agrinas jalannya kayak apa. Ketika ada bisnis-bisnis di luar yang retail dan produk-produk subsidi, itu silahkan teman-teman mempersiapkan. Mungkin ada bisnis yang akan memanfaatkan ruangan. Agrinas ini pengen untuk membantu menata buku di awal. Jadi ketika tatanan bukunya sudah rapi, bisnisnya sudah berjalan, maka kemudian itu diserahkan. Oke, Assalamualaikum, salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita di Forum Talk. Yang menarik ada yang menarik dengan isu yang berkembang terakhir ini, yaitu tentang adanya SPPI yang sudah mulai akan direkrut oleh Kemenhan. Kemudian isu terakhir kemarin di Agrinas nggak datang di DPR, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir ini cukup menarik untuk kita perbincangkan, dan kesempatan kali ini saya persilakan Mas Roso untuk kemudian mencermati apa yang sedang terjadi. Ini pandangan Mas Roso seperti apa, dan nanti kita berikan kesempatan juga kawan-kawan mungkin yang punya pandangan-pandangan tentang isu-isu yang terakhir tentang koperasi desa. Saya pikir ini cukup menarik untuk kita perbincangkan. Jadi itu antara dari saya, Mas Roso. Silahkan kawan-kawan, nanti akan kita berikan kesempatan. Terima kasih Pak De Koco ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini, kita bisa ketemu bareng, Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Ini dengan judul yang sangat menarik, kemana arah KDMP sebenarnya. Nah, ini sebetulnya menggelitik sekali Pak De. Jadi kita sampai hari ini tuh belum tahu seperti apa sebetulnya konsep yang akan dijalankan. Bahkan kita sendiri itu bingung sebagai pengurus itu mau seperti apa. Karena ternyata KDMP ini dari beberapa kementerian itu ego sektoralnya luar biasa. Kalau saya mengamati se- seolah-olah itu tidak ada koordinasi antara kementerian satu dan kementerian lainnya. Dan mereka itu membuat kebijakan-kebijakan sendiri menurut saya, menurut pandangan saya. Ini kenapa saya sampaikan demikian? Karena kemarin waktu menyaksikan rapat dengar pendapat Menteri Koperasi, PT Agrinas, dan DPR RI, Komisi 3 kalau tidak salah, itu menurut saya sangat miris. Karena begitu Pak Menteri Koperasi ditanya untuk pengadaan kendaraan, Pak Menteri Koperasi menjawab tidak tahu. Ini menurut saya kan luar biasa, karena ini menjadi kewenangan Kementerian Koperasi, sampai Pak Menterinya juga tidak tahu. Nah ini seperti apa sebetulnya konsep yang akan mereka jalankan. Nah, ini muncul lagi dari Kementerian Pertahanan. Sekarang akan merekrut SPPI. Nah, ini juga menimbulkan tanda tanya yang luar biasa. Kemarin dari Kemendesa akan memasukkan P3K. Meskipun ini baru wacana karena memang belum realisasi. Nah, mungkin dari kami sebagai pengurus, seperti apapun informasi yang kami terima, ya kami tetap akan menunggu sampai nanti realisasi. Kalau rencana di bulan Juni, mungkin nanti sudah realisasi, meskipun untuk pembangunan gedung sendiri saya tidak mengatakan semua desa, tapi yang saya dengar ada beberapa desa yang bermasalah. Ada yang uangnya dibawa kabur mandor, ada yang sampai hari ini belum jadi. Kebetulan di desa saya itu sudah 5 bulan. Mulai pasang pondasi tanggal 16 November sampai hari ini sudah 5 bulan full. Itu atap belum datang. Dan itu kemarin sempat menjadi
ya bukan perdebatan, tetapi ada miskomunikasi antara pemborongnya dan Pak dan Ramil. Nah, ini juga menurut saya sangat disayangkan hal-hal seperti ini. Nah, artinya KDMP ini seolah-olah tidak ada juknisnya mau seperti apa. Bahasanya kalau kita ibaratkan sebuah kendaraan, kendaraannya sudah diberikan, tetapi petunjuk pelaksanaan atau petunjuk penggunaannya itu belum diberikan. Nah, artinya yang di lapangan ya seperti ini, artinya susar-susur. Kita tidak tahu, kita menebak kemana arahnya, seperti apa. Tetapi sekali lagi saya ulangi, karena ini baru wacana, karena belum terrealisasi. Jadi mungkin buat teman-teman pengurus juga saya minta bersabar sampai betul-betul besok sudah dioperasikan seperti apa realisasi di lapangan. Itu baru kita nanti bisa mengambil kesimpulan. Nah, yang jadi pertanyaan besar Pak D dan juga teman-teman, ini bagaimana ketika yang teman-teman sudah jalan, misalnya seperti Matani Satu, terus Koperasi Bentangan di Klaten, itu kira-kira nanti seperti apa? Karena mereka sudah jalan duluan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita. Jadi dengan judul kemana arah KDMP sebenarnya ini yang akan kita bahas nanti Pak D bareng-bareng dengan teman-teman. Silahkan nanti yang punya pendapat seperti apa. Tetapi kalau dari sudut pandang saya selaku ketua pengurus koperasi, ini memang sangat membingungkan teman-teman Pak D. Jadi kita itu tidak ada satu kepastian kita itu mau seperti apa, kita itu mau bagaimana. Kalau kita tunggu saja sudah 1 tahun, tidak mungkin. Kalau kita tinggalkan pun tidak mungkin. Karena nama-nama kita sudah terbit di SK Kemenkumham. Artinya secara resmi kitalah penanggung jawab KDMP itu. Apapun alasannya, kita yang bertanggung jawab karena nama-nama kita sudah masuk di SK Kemenkumham. Secara hukum itu sudah mutlak. Nah, ini juga yang membuat saya dan teman-teman itu berpikir ulang. Kalau kita yang harus menanggung jawab semua secara hukum, tetapi pelaksanaan seolah-olah begitu mudahnya PT Agrinas memberikan apa ya statement bahwa besok akan 2 tahun dikelola mereka, ini dari Kemenhan akan merekrut SPPI yang akan dijadikan manajer, ini kan sudah lari dari roh koperasi. Makanya tadi saya sedikit singgung di grup, sebetulnya masalahnya hanya satu. Kenapa ini dikasih nama koperasi, tetapi rohnya bukan roh koperasi. Kalau memang mau seperti ini ya jangan dikasih nama koperasi ya silahkan dibuat nama apa silahkan. Kita tidak ada mempermasalahkan sebetulnya. Cuman karena sudah terlanjur ini di label koperasi, tetapi sistemnya bukan koperasi, ini yang membuat kita bingung Pak D. Mungkin itu dulu Pak D sebagai pengantar nanti dari teman-teman silahkan berpendapat atau sharing karena ini kesempatan yang luar biasa yang bisa diadakan Pak D malam ini. Nanti mudah-mudahan ada titik temu paling tidak buat teman-teman pengurus tetap bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden. Oke, terima kasih. Kawan-kawan mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat pandangannya, silahkan langsung open mic. Oke, silakan. Klumpit. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Silakan. Iya Pak, ini saya juga sama dengan Pak Suroso tadi bingung. Ini kalau operasi kami sudah jalan mulai Agustus 25, kami sewa di Juni nanti sewanya. Kami perpan karena gedung kami sudah ada tinggal pasang listrik dan air. Namun kalau segera serah terimanya, maka kegiatan kami saya hentikan karena tanggung kalau mau sewa lagi 1 tahun karena gedung sudah ada. Dan kemudian ada. Sorry, Mas. Sampean sewa itu maksudnya ini dapat bangunan atau belum dapat? Waktu sewa masih belum ada bangunan karena saat kami sewa di Juli 25. Terus? Kemudian isi barang-barang mulai buka toko Agustus 25. Nah, kami artinya sewa sampai tidak. Sorry.
artinya sampean tidak termasuk yang itu, tidak termasuk yang dapat gerai dari Agrinas. Oh dapat Pak. Oh, Dapat. dapat artinya sampean udah punya tempat, terus terus karena dapat akhirnya itu jadi pertimbangan mau dilanjutkan apa enggak gitu. Iya, karena sudah dapat ini saya karena prasarananya, tapi kalau nggak segera ada serah terima ya kami vakum karena habis. Artinya selesai kontrak vakum. Rencana saya dengan iya selesai kontraknya Juni. Nanti kan belum ada kepastian serah terima. Apalagi ada berita akan dikelola 2 tahun. Terus kami sebagai pengurus jadi Pak. Kemudian ada lagi SPPI manager pengurus Pak untuk menambah bisa audio sampean ini sampean audionya putus-putus, videonya dimatiin aja nggak apa-apa. Silakan lanjut. Ya, ceritanya Juni nanti sewa kami habis Pak. Sewa berarti untuk kalau ya, belum ada serah terima, berarti kalau sewa belum ada itu serah terima, sorry, sewa itu artinya bukan yang tempat dibangun ya. bukan, di tempat lain ada toko yang bangkrut kami sewa sampai Juni. Nah, berarti kan harusnya Mei Juni ini ada serah terima supaya kami bisa pindahan gitu tokonya. Nah, kalau sampai Juni nggak ada serah terima kan ya saya vakum, mau nyewa juga nanggung kan, belum ada kepastian. Dari sewa itu berarti sudah ada kegiatannya, sudah ada bisnisnya. Sudah Pak, sudah lengkap kami. Ada LPG, ada sembako, ada briling, ada agen pos, ada warung pangan, ada Nutup untuk biaya sewa. nutup biaya sewanya Pak, tapi yang kembang-kempis di penjaga operasionalnya. Kadang nutup, kadang nombok. Kadang penjaga tokonya Pak. Berarti akan diputuskan untuk tidak berlanjut sewanya, terus nanti akan menunggu setelah bisa memanfaatkan gudang dan gerainya. Ya. Oke. Terus Nah, dengan sekarang berkembang informasi akan dikelola oleh Agrinas dan kemudian akan ada SPPI dan seterusnya, tanggapan sampean gimana? Lah ya itu yang kami membagongkan itu peran pengurus sampai di mana, padahal anggota kami sudah 136, keuangan kami sudah hampir 100 juta. Nah, nanti kalau belum ada kepastian, rencana saya akan fokus di LPG saja, kami titipkan di rumah pengurus dengan cara bagi hasil. Jadi bagi hasil kami nggak bayar sewa, kami nggak bayar penjaga toko, tapi labanya 50% pemilik rumah, 50% koperasi. Sampai ada serah terima gitu. Oke. Ada yang lain yang ingin disampaikan? Kalau peran pengurus nanti seperti apa Pak? Kalau ada Agrinas, ada SPPI. Gitu loh. Oke. Sekarang Mas, kira-kira kalau di depan sampean ini ada Menteri Koperasi, ada dirutnya Agrinas, sampean mau ngomong apa? Kalau ada Agrinas ya, dia mestinya ada pendampingan dari pengurus, bahkan kalau perlu ya pengurus dapat bergaji dari Agrinas, karena kalau dari SAU belum tentu juga gitu loh. Karena Agrinas katanya mau merekrut 18 orang, lah di antara itu mestinya pengurus masuk gitu loh. Selama ini pengurus itu ya korbanan semua lah Pak, korbanan semua. Artinya kalau 18 orang pegawai akan direkrut, berharap ada pengurus yang direkrut atau pengurusnya masuk.
Nah, kalau jadi Iya. pengurus dan jadi pegawai kan nggak mungkin. Artinya akan memilih menjadi pengurus atau menjadi pegawainya. Kalau sopir aja kan bisa, Pak. Nah, Milih jadi sopir, milih jadi apanya gitu kan bisa. Kan pengurus itu nggak jelas gitu ya. Tapi tanggung jawabnya aja yang besar. nah, artinya kalau kemudian oke diberi kesempatan, tetapi disuruh milih mau jadi pengurus apa mau jadi pegawai. Kira-kira teman-teman gimana, Mas? Kalau yang sudah punya kemapanan ekonomi akan milih jadi pengurus. Kalau mereka yang masih sibuk dengan ekonomi, yang uang masih masalah, akan jadi karyawan. Artinya sampean berharap kalau memang ada rekrut 18 pegawai itu setidaknya pengurus-pengurus yang memang secara ekonominya belum mapan menjadi bagian yang dipilih menjadi pegawai dari koperasi. Betul. Kira-kira kayak gitu. Ya, Oke, oke. Sip, kalau ada yang yang lain sudah yang ingin mapan ya disampaikan? nggak usah. Udah itu aja, Pak. Oke, nggih, matur nuwun. Terima kasih. Iya. Ada. Silakan, Mas Ridwan. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Ya, ini kebetulan juga kita tetap mengikuti acara Zoom sampai pada kesempatan kali ini. Ya, kami di pulau, Pak. Sekali lagi kami di pulau. Mengingat mengacu pengalaman BA kemarin, kita hanya dikunjungi satu hari aja, 1 jam. Kemudian pindah ke desa lain dan cuma minta data, foto, selesai. Kita tidak dapat ilmu. Saya sepakat dengan Bapak tadi, ya barangkali kalau saya bisa menyampaikan satu hal yang mungkin ketimbang merekrut SPPI, kemudian P3K untuk koperasi, barangkali kita maksimalkan pengurus yang mempunyai kemampuan yang sesuai dan tahu medan dan lokasi daerah di mana koperasi itu dibangun barangkali. Saya kira kalau saya boleh usul sekali lagi ya memaksimalkan bagaimana memberikan SDM pengurus itu diberdayakan begitu. Saya kira itu untuk itu karena kami terus terang di daerah terpencil susah sekali, apalagi yang direkrut mungkin orang kota. Datang ke tempat kami mungkin susah sekali. Itu juga jadi pertimbangan barangkali bisa diusulkan melalui Pak D untuk ini memaksimalkan pengurus yang ada di pelosok-pelosok itu. Begitu. Makasih Pak D. Oke, artinya manakala memang Kementerian Koperasi punya anggaran, kemudian Agrinas juga akan merekrut orang, lebih baik anggaran dari kementerian itu untuk peningkatan kapasitas pengurus, tidak Betul Pak D. kemudian membayar BA. Betul. Kemudian Agrinas kalau memang butuh 18 orang tenaga kerja, maka yang menjadi prioritas adalah teman-teman dari pengurus. Kira-kira kayak gitu. Ya betul Artinya betul. teman-teman pengurus yang memang membutuhkan pekerjaan. Ya betul. Oke, Terima kasih. oke, Terima kasih. sip. Udah itu aja, Mas Nirwan, atau ada yang lain? Cukup. Oke, Terima kasih. cukup ya. Oke, oke. Silakan, Kang Deden mungkin ingin menyampaikan, sudah open kamera. Kameranya kalau boleh miring supaya ini. Boleh, boleh. Silakan. Dede dari Tasikmalaya, KDMP Lewi Buddha, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini baru bergabung dengan Pak D. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan pengurus, Ketua KDMP khususnya dapat didengar oleh pusat. Kami juga menyepakati sebetulnya kalau seandainya rekrutmen untuk SPPI itu sendiri bisa rekrutmennya itu tidak di open tapi menanyakan dulu terhadap KDMP masing-masing karena potensi SDM yang menjadi syarat yaitu harus S1 SPPI itu kan sarjana
harus S1. Kebetulan dari pengurus kami itu karena jumlah pengurus itu sebanyak 9 orang kalau di KDMP Leuwi Budah, gitu kan, yang 6 orang itu 5 orang S1, 1 orang S2 malah yang wakil ketua. Nah, ini kalau seandainya nanti, apalagi potensi di kami ini, yang 4 ini orang-orang muda, sekretaris wanita, bendahara juga wanita, wakil ketua bidang usaha S1 juga, manajemen, akuntansi malah, yang ini ahli IT juga, wakil ketua bidang anggota. Nah, diantaranya 6 orang ini adalah S1, termasuk saya, wakil ketua. Nah, ini kalau merekrutnya itu kami berharap juga bahwa terkait dengan manajer bidang apalah gitu kan, karena ada sarjana ekonomi juga, nggak perlu mengadop dari luar kayaknya kalau bisa diusulkan gitu, tapi berasal dari pengurus KDMP itu sendiri, karena potensi-potensi yang ada khususnya di KDMP di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang kebetulan di sini itu saya itu ketua koordinator 10 KDMP. Ini fungsinya BA itu memang kalau di sini itu kelihatan dan berfungsi sangat mendorong terhadap KDMP yang lain. Bahkan kami di sini sudah memiliki usaha khusus terkait dengan produksi roti, produksi abon, produksi yang ditawarkan terhadap MBG, dapur MBG. Dan kami juga menggagas, mewujudkan PPOB dalam penjualan ini yang nanti kemungkinan besar kepada Pak Ade atau siapapun yang ikut serta dalam Zoom ini, kami akan menyampaikan untuk usaha pengurus, merekrut apa yang dinamakan satu rumah satu PPOB, supaya tidak membeli terhadap counter gitu kan keluar, tapi HP ini berfungsi untuk membeli pulsa untuk kepentingan pribadi yang nantinya akan adanya cashback, adanya dan lain-lain. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh rekan kita yang dari awal. Ini kami juga sama berharap seperti itulah, bahwa pengurus dijadikan, kalau bisa diusulkan Pak D ke pusat, yang diusulkan untuk menjadi SPPI itu manajer dalam bidang kemampuannya masing-masing yang ada. Contoh, Grey, itu kan perlu adanya manajer. Misalkan nanti kalau koperasi kita ada simpan pinjam, perlu adanya manajer simpan pinjam gitu kan. Terus perekonomian terkait dengan sembako dan lain sebagainya, pengadaan usaha dan lain sebagainya. Kita pun tidak perlu kayaknya untuk merekrut dan mendatangkan dari luar. Ini akan menjadi kaku nantinya Pak De, kalau seandainya orang-orang yang akan datang ke KDMP kita itu berasal dari luar. Tapi kalau direkrut berasal dari kita, bahkan saya pernah menanyakan kepada pengurus, apakah rekan-rekan ini mau digaji atau bagaimana nanti untuk ke depan kalau seandainya kita telah berjalan usaha koperasi ini. Tapi ternyata rekan-rekan di sini itu menghendakinya sharing profit, karena sudah jelas ketika kita sesuai dengan KBLI yang diusulkan di notaris, kita peluangnya sangat luar biasa Pak De untuk berdirinya koperasi KDMP ini. Makanya meskipun kita sekarang belum adanya pendapatan, belum adanya gaji, tapi kita tetap semangat
Karena apa? Karena potensi yang sangat luar biasa nanti ke depannya untuk KDMP ini. Untuk sementara begitu aja Pak De. Terima kasih, salam kenal buat semuanya. Deden, Ketua KDMP Lewi Budah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Pak De. Yang kita tangkap adalah satu, ketika kemudian memang akan ada SPPI, maka diharapkan itu tidak terbuka untuk umum, tetapi yang diprioritaskan adalah teman-teman pengurus yang memenuhi syarat dan siap untuk menjadi SPPI, kira-kira seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua, ketika pengembangan unit, maka ada juga dibuka ruang untuk kemudian secara standar operasional prosedurnya Prosedur, ya. itu memungkinkan untuk manajer unitnya ini lebih dalam konteks bagi hasil. Jadi dia bertanggung jawab terhadap unit, tetapi bagi hasil dari usaha unit itu. Kira-kira kayak gitu. Betul. Oke, siap, bisa dipahami. Jadi memang menjadi harapan dari kawan-kawan adalah ketika ada recruiting pegawai yang 18 dari Agrinas, ketika ada recruiting SPPI, maka teman-teman pengurus berharap untuk kemudian setidaknya ada privilege. Ketika memang memenuhi syarat, maka kawan-kawan pengurus ini diberikan kesempatan untuk menjadi SPPI atau menjadi pegawai di 18 orang yang akan direkrut oleh Agrinas. Kira-kira itu ya yang kita bisa tangkap. Terima kasih Kang Deden. Silakan yang lain ada yang ingin menyampaikan? Abdul Syukur, udah open kamera? Oke, sambil menunggu dari Mas Abdul Syukur dan yang lain. Jadi kalau kita tangkap ini Mas Roso, intinya adalah kawan-kawan pengurus berharap supaya ada keterlibatan ketika ada proses recruiting, baik itu pegawai yang 18 dari Agrinas maupun yang SPPI, kira-kira itu yang kita tangkap. Nah, bahwa secara standarnya dan seterusnya mengikuti standar yang ada, tetapi kemudian ada semacam dalam tanda petik prioritas atau didengarkan usulan-usulan dari pengurus, mungkin itu. Silakan Mas Syukur. Ya, terima kasih. Maaf gangguan tadi ada dikit gangguan. Ya, silakan. Untuk di daerah kan banyak ya. Ini untuk jangankan 1.600 meter aja kan susah sekali Pak De. Nah ini bagaimana nih sikap Agrinas terhadap yang nggak ada lahan ini? Apakah dana untuk pembangunan itu bisa dialokasikan untuk sewa tempat atau bagaimana Pak? Dan saya setuju dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk perekrutan pengurus pengelola KDMP sebaiknya direkrut dari warga setempat sehingga selain familiar dengan wilayah itu juga bisa membantu. Yang kita tangkap dari Mas Abdul Syukur adalah ketika kemudian lahannya tidak ada, maka karena memang ada pemanfaatan dana dari desa atau dana desa, maka berharap bahwa kemudian ada ruang untuk kemudian apakah dana yang kemudian dipotong dari dana desa itu bisa yang dimanfaatkan untuk keperluan koperasi itu bisa untuk pengadaan lahan sehingga kemudian bangunan yang ada itu memang kemudian secara aset lahannya itu memang dimiliki oleh desa. Mungkin itu yang saya tangkap. Nah, kalau untuk recruiting pegawai, sejauh yang saya dapatkan dari Dirut Agrinas pada saat kita ketemu, maka dipastikan kalau yang 18 orang itu memang
warga yang ber-KTP di koperasi yang bersangkutan. Jadi untuk recruiting yang 18 orang, Mas Suroso, kawan-kawan yang sudah saya terima dari Dirut Agrinas, itu pasti diambil dari warga setempat. Tidak mungkin di luar dari desa tempat koperasi itu berada. Kira-kira itu kalau yang 18. Tapi kalau yang SPPI memang kita belum mendapatkan informasi yang valid seperti apa. Tetapi kalau dari pengumuman atau informasi yang beredar, maka sangat mungkin ini bisa jadi bukan dari orang-orang di desa yang bersangkutan. Sangat mungkin ya. Artinya karena memang saya belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak Kemenhan bahwa yang akan direkrut SPPI itu harus berdomisili di desa yang bersangkutan. Tapi kalau yang direkrut untuk Agrinas, untuk GRE itu dipastikan kemarin Dirut menyampaikan bahwa pasti kita ambil dari orang-orang yang ada di yang tinggal di desa itu. Kira-kira itu Mas Syukur ya. Jadi tambahan dari Mas Syukur tadi tentang anggaran untuk kalau memang nggak ada tanahnya, artinya desa tidak punya aset, maka berharap ada anggaran untuk pengadaan lahan supaya kemudian bisa dibangun GRE. Dana itu diambil dari plafon yang 3 miliar. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Syukur ya, yang saya tangkap ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang ingin menyampaikan? Ini Ya. terkait dengan yang disampaikan tadi sama Pak De bahwa sudah ada bukan kepastian mungkin ya yang 8 orang itu untuk formasinya itu yang 18 orang itu diantaranya apa saja Pak De ini? Yang Kalau mungkin yang 18 orang nanti akan kita persiapkan selain daripada yang ada di pengurus itu sendiri mungkin ya. Kalau seandainya yang 18 juga ini menjadi rekrutmen yang akan dilakukan oleh Agrinas gitu, yang nantinya itu sudah tentu pasti diserahkan terhadap kita. Formasi apa saja yang 18 itu, Pak De? Mohon Jadi informasinya. kalau yang saya pahami dari pembicaraan kemarin, yang 18 itu adalah tenaga untuk GRE. Jadi drivernya, kemudian nanti customer service-nya, kemudian yang bantu-bantu ketika mungkin ada penjualan pupuk dan seterusnya, mungkin yang bantu-bantu untuk itu, kemudian security dan sekitarnya lah. Artinya itu lebih pada tenaga-tenaga unskill. Jadi tenaga-tenaga yang tidak punya keahlian-keahlian khusus kecuali untuk driver ya. Driver sama yang antaran untuk pakai motor pasti harus punya SIM, harus mampu mengendarai. Kira-kira itu. Kalau yang lain-lain akan ada proses pelatihan, umpama nih kasir, nanti akan ada proses pelatihan. Ibarat kata lulusan SMA juga bisa. Jadi nggak ada isu kalau untuk itu. Kemarin clear saya sudah ngobrol dengan Dirut Agrinas seperti itu. Yang 18 orang itu unskill nanti akan ada pelatihannya. Kira-kira itu lulusan SLTA. Yang untuk pengkajiannya juga atau pemberian honornya juga akan dilakukan oleh Agrinas mungkin ya, Ya, Pak De ya? ya, akan digaji oleh Agrinas dari unit yang dikelola oleh Agrinas. Jadi Terus? kan Agrinas nanti kan mengelola GRE-nya tuh. Konsepnya yang kan selama 2 mengelola tahun GRE. itu ya? Ya, jadi selama betul. 2 tahun mereka menjadi pegawai dari GRE itu yang manajemennya ada di Agrinas. Jadi gajinya nanti digaji oleh Agrinas. Kira-kira kayak gitu. Kalau untuk pengurus itu sendiri gimana Pak De nih? Kalau pengurus artinya makanya tadi saya sampaikan kalau kemudian kerja untuk yang kerja di GRE yang 18 orang itu kan lebih pada mereka-mereka yang tidak punya keahlian nih. Nah, kalau memang pengurus yang memang membutuhkan pekerjaan, ya opsi untuk kemudian itu menjadi pegawai ya sangat mungkin. Tetapi yang saya pahami, ketika bicara koperasi dan dikelola secara profesional,
maka tidak boleh pengurus merangkap jadi pegawai. Pegawai ya pegawai. Pegawai merangkap jadi anggota iya, tetapi merangkap jadi pengurus dan pengawas sejauh yang saya tahu itu jarang terjadi. Kira-kira itu. Jadi kalau umpama Kang Deden tadi menyampaikan yang SPPI umpamanya ada berapa orang, ya itu mungkin bisa diisi dari pengurus, tapi konsekuensinya dia mesti memilih nih untuk tidak jadi pengurus, tetapi menjadi pegawai, menjadi SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan. Nah, kalau kemudian teman-teman pengurus kemudian menyepakati konsep yang tadi disampaikan, pengurus menjadi manajer unit dan kemudian mereka tidak digaji tapi mendapatkan bagi hasil. Itu adalah keputusan koperasi yang nanti bisa dikomunikasikan ke Agrinas. Karena kan pemanfaatan gerai itu sepenuhnya jadi tanggung jawabnya Agrinas. Dan ruang itu sangat terbuka karena kemarin saya sempat sampaikan apabila kemudian gerai-gerai itu belum beroperasi dan kemudian dimanfaatkan atau dikelola oleh pengurus mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Jadi tinggal nanti dikomunikasikan ke presentatif Agrinas yang mengelola gudang dan gerai. Kira-kira itu Kang Deden. Bisa dipahami ya? Siap. Paham. Oke, sip. Sudah cukup, Adek. Makasih. Oke. Untuk kawan-kawan silakan kalau ada yang lain. Silakan. Silakan. Izin Pak D. Terima kasih sebelumnya. Maaf Pak D, baru bisa ikut gabung. Dan saya juga ini di warung kopi, tidak di rumah. Maaf, mungkin suara juga agak tertarik Pak D tentang miring lah kameramu. Miring. Gini. Nah, ngono kan ben ketok ganteng. Yo. Dari 18 pengelola atau pegawai itu nanti dari Agrimas. Kalau saya memahaminya sebelum pada 18 tersebut, amanat dari pengurus itu kan dari pembentukan ataupun dari hasil musyawarah. Sedangkan pengelola ataupun pegawai itu adalah amanat dari SK pengurus. Betul apa salah Pak D? Atau mungkin seperti itu. Itu apa? Betul sebentar. Dalam itu sorry. Itu betul. Ya, itu betul kalau memang kemudian tidak ada pengelola dari Agrinas mengelola gerai. Tapi karena ini gerai itu nanti belum diserahkan 2 tahun oleh Agrinas. Jadi 2 tahun itu tanggung jawabnya Agrinas. Nah, Agrinas punya hak untuk mengelola. Mengelola itu jadi masalah kepengurusan dan seterusnya ada di pengelola Agrinas, bukan di pengurus. Oke, paham. Oke. Maksudnya gini Pak D, sehingga arah kebijakan dari KDMP itu kemananya itu jelas, sehingga meskipun dari Agrimas itu ada pengelolaan selama 2 tahun, tugas dari pengelola ataupun pegawai itu dari pengurus SK. Enggak. Kalau pengurus dari hasil musdes gitu ya. Enggak, konsepnya enggak gitu. Konsepnya gerai itu belum diserahkan belum diserahkan ke koperasi, Mas. Jadi pengurus itu tidak punya hak apapun, tidak punya hak apapun untuk pengelolaan gerai karena gerai belum diserahkan. Jadi gerai itu masih menjadi tanggung jawabnya Agrinas selama pengelolaan. Setelah itu dianggap berjalan maka diserahkan ke koperasi. Jadi konsep yang kemarin yang saya tangkap adalah seperti itu. Jadi, kalau konsepnya seperti itu, ya pengurus nggak ada kemudian punya hak untuk membuat SK, pegawai dan seterusnya. Berarti di situ Pak D, seperti yang disampaikan teman-teman kita sebut bahwa meskipun 18 dari Agrimas, kebijakan itu keluarnya dari Agrimas, minimal ada usulan yang masuk dari pengurus. 1 mungkin warga dari setempat. Ataupun aturan mainnya harus bertempat tinggal di lokasi gerai ataupun lokasi desa. Itu jangan sampai terpotong dengan kebijakan
mutlak dari Agrimas. Itu mungkin kayak gitu aja Pak De. Kalau memang Ya, pengelola belum punya untuk ataupun pengurus belum punya hak, masih ranahnya Agrimas. Mungkin itu aja Pak De. ya. Terima kasih. Jadi saya berikan respon ya. Satu, tentang bahwa yang bekerja di Agrinas mengelola gerai itu dan gudang itu Agrinas kemarin ketika saya ketemu Pak Dirut menyampaikan 18 orang itu harus ber-KTP di desa di mana KDMP itu dikelola. Itu udah clear, Mas. Jadi jangan khawatir nanti kok tukang angkat-angkatnya, kok drivernya bukan dari desa, itu nggak mungkin. Itu bagian yang kemarin sudah saya pertegas bahwa aturannya pegawai itu harus ber-KTP di lokasi koperasi. Ber-KTP ya Mas, karena Agrinas pasti lihatnya kan berdasarkan KTP, tidak kemudian dia tinggal di mana dan seterusnya. Itu. Nah kemudian kalau yang belum sempat saya sampaikan adalah ruang rekomendasi dari pengurus terhadap calon-calon pegawai. Itu yang saya belum sempat sampaikan, tetapi secara sinyal saya sudah sampaikan. Ada baiknya ketika rekrut, itu teman-teman pengurus diajak bicara. Saya lebih dalam konteks seperti itu. Belum sampai pada kita atas nama teman-teman saya menyampaikan pengharapan bahwa rekomendasi calon pegawai itu dari pengurus. Kira-kira itu Mas Supli. Jadi insya Allah saya masih cukup punya komitmen lah terhadap perjuangan kawan-kawan. Kira-kira itu ya Mas Suplis ya. Malam semuanya, mohon maaf Pak Sukoco, tadi saya agak telat masuknya di jam 20.40. Menurut saya ini koperasi yang agak aneh ya manajemennya ya Pak ya, menurut saya. Jadi seharusnya itu kalau secara umum ya Pak, kalau koperasi itu kan RAT paling tinggi, kemudian di bawahnya ada pengurus, kemudian di bawah pengurus ada pengelola. Pengelola itu harusnya secara struktur organisasi garis komandonya ada di bawah pengurus Pak. Jadi kalau nanti itu di bawah Agrinas agak rancu. Menurut saya seperti itu, menurut saya loh ya. Jadi begini, pengelola itu kan dia akan melakukan pekerjaan operasional daripada koperasi. Pekerjaan operasional itu nanti akan hasil akhirnya adalah laba rugi Pak. Kalau rugi siapa yang tanggung jawab Pak? Itu apakah pengurusnya yang tanggung jawab? Performan daripada pengurus masih bisa diperdebatkan. Kemudian Pak, itu kalau rugi biasa, kalau fraud Pak. Kalau ada fraud dalam pengelola itu Pak. Pengelola itu harus rugi, ada fraud dan inovasi saya. Jadi kalau pandangan saya sih seharusnya seperti outsourcing Pak itu Kak. Kalau misalkan pengelola itu. Jadi dari Agrinas itu cuma menyediakan karyawan Pak. Dia melatih karyawan. Kemudian dari kebutuhan yang ada di KDMP, dari semua gerai-gerai atau usaha yang ada itu mereka menyediakan. Tetapi misalkan di situ ada SK sebagai karyawan, maka SK-nya pengurus Pak. Jadi dia bertanggung jawab kepada pengurus. Garisnya komando, bukan terputus-putus. Tapi kalau model seperti ini Agrinas, di bawah Agrinas garisnya koordinasi. Pengurus tidak bisa apa-apa. Pengurus tidak mempunyai kekuasaan secara struktural untuk mengevaluasi. Karena itu di bawah Agrinas. Jadi agak tumpang tindih kalau menurut saya. Agak aneh. Jadi saran saya sih kalau bisa menyarankan ke pihak Agrinas, ya dia hanya sebagai penyedia tenaga kerja saja. Penyedia tenaga kerja, tapi secara struktural garisnya di bawah daripada pengurus. Kemudian Agrinas itu seperti konsultan lah Pak, konsultan gerai. Di dalam gerai itu kan sebenarnya umum ya Pak ya. Di situ ada manajer, dari barang masuk ada di bagian gudang, di gudang ada inventory, nanti ada kasir. Kasir kan posisinya paling
rendah lah, dimanapun kasir itu dia posisinya paling rendah, hitung uang masuk uang keluar, kemudian di setiap 6 bulan atau setahun ada stok opnan barang, kemudian laporan keuangan. Jadi kalau sistemnya sudah seperti itu, saya rasa semua bisa menjalankan. Pak pengurus koperasi yang ada di grupnya Pak Sukoco itu juga pinter-pinter Pak. Dia sudah paham. Jadi sistemnya disediakan oleh Agrinas, karyawan disediakan, dilatih oleh Agrinas. Kita dari pengurus tinggal membuat rencana jangka panjang, kita mengevaluasi dari pekerjaan daripada pengelola itu, kemudian kita bisa mengevaluasi pengelola itu jika dia tidak perform, bisa mengganti. Jadi secara organisasi itu benar-benar seperti koperasi pada umumnya. Begitu menurut saya Pak Sukoco. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau bicara aneh, anehnya sudah dari pembentukan, Mas. Jadi kalau bicara keanehan koperasi kita, itu anehnya mulai dari pembentukan. Mas Arsok kalau bicara standarnya koperasi, gimana ceritanya pembentukannya dilakukan dengan musyawarah desa? Itu udah aneh, ya kan? Kemudian gimana ceritanya kemudian teman-teman koperasi ini mendapatkan aset, pemanfaatan aset yang sumber duitnya dari desa. Itu udah juga aneh. Jadi kalau bicara aneh, runtutan keanehannya terlalu banyak, Mas. Nah, yang kita sampaikan tadi adalah yang sekarang sudah beredar tentang keberadaan Agrinas yang sudah menyampaikan bahwa 2 tahun setelah bangunan itu siap, itu akan dikelola oleh Agrinas untuk konsep retail, dan kemudian setelah 2 tahun atau setelah itu dianggap bisa berjalan, maka baru akan diserahkan. Jadi posisi gerai, posisi permodalan dan seterusnya itu belum ada serah terima, Mas. Jadi tidak bisa kemudian kita beranggapan bahwa itu menjadi tanggung jawabnya pengurus. Kenapa? Karena belum ada serah terima. Ke desa belum ada serah terima, apalagi ke pengurus. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau bicara keanehan, banyak sekali keanehan tentang kelahiran koperasi ini dan secara pengelolaan. Kalau taruh kata kita akan mengurai keanehan, ketika kemudian bosnya Mas Cuplis itu membuat peraturan menteri atau surat keputusan menteri bahwa 20% minimal SHU untuk pendapatan desa, itu juga sudah aneh. SHU itu harusnya yang memutuskan adalah rapat anggota. Kan kira-kira seperti itu. Nah, dengan kondisi-kondisi ini, saya mencoba mengambil pesannya Agim bahwa kita tidak perlu menyesali nasi sudah menjadi bubur, tapi bagaimana mengolah dan menampilkan bubur itu menjadi benar-benar nikmat dan kemudian memberikan kemanfaatan dan keuntungan. Kira-kira itu Mas Arsok, jadi Mas Arsok ya. Pak Sukoco gini Pak, tadi saya nyambung yang Pak Cuplis sampaikan ya Pak. Jadi seperti kemarin kita juga mengadakan RAT sudah selesai. Di RAT kebetulan kita juga melakukan pengesahan daripada anggaran rumah tangga. Karena anggaran rumah tangga itu kan pedoman kerja kita, termasuk juga rencana anggaran belanja untuk tahun 2026. Nah, di dalam anggaran rumah tangga, di situ saya cantumkan pengurus berhak untuk mengangkat karyawan, pengurus dan sebagainya seperti itu. Jadi ya paham Mas. Sorry saya potong. Pengurus berhak mengangkat karyawan. Tetapi yang diangkat ini karyawannya Agrinas, bukan karyawan koperasi, Mas. Jadi Agrinas itu mengelola gudang dan gerai. Belum diserahkan ke pengurus. Di catatan buku sampean nggak ada namanya gudang, nilainya berapa atau kemudian. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada, Mas. Kalau dari bangunan lo ya, dari bangunan yang sekarang dibangun lo ya, nggak ada. Kapan sampai bisa nyatet itu? Pak Koco, waktu di grup itu kan ada pembahasan. Nanti kalau serah Pak Sukoco kan bilang gini, nanti kalau serah terima bangunan ke desa,
pastikan ada angkanya gitu toh Pak. Iya, dan serah Nah, terima itu Mas, sorry tak potong. iya. Serah terima itu dilakukan setelah 2 tahun Mas. Jadi Oh, alah. sebelum 2 tahun itu nggak ada catatan. Kita nggak bikin laporan ini Pak, RAT Pak. Enggak. Laporan Oh RAT iya, sampean itu nanti hanya menyampaikan bahwa laporan. menerima keuntungan dari Agrinas berapa. Udah itu aja. Itu yang saya pahami dari Agrinas kemarin. Jadi memang ketika ketemu dengan Agrinas, pertanyaan pertama saya, Mas Arsok, adalah, Pak, ini kapan serah terima? Karena buat saya, titik awalnya adalah diserah terima. Jadi kalau belum ada serah terima, berarti desa tidak punya tanggung jawab untuk mencatat menjadi aset desa, koperasi tidak punya tanggung jawab untuk kemudian membuat laporan transaksi dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi memang kalau Pak, bicara aneh ini aneh. iya. Pak, ini berarti yang tidak masuk di laporan laporan keuangan KDMP Pak, itu berarti gerai, terus apa lagi Pak? Termasuk gas juga. Ya gerai dengan semua bisnisnya. Kecuali memang sudah ada bisnis yang sekarang berjalan itu atas nama koperasi dan sampai dan kemudian pengurus menyampaikan untuk yang ini karena kami sudah jalan ini nggak masuk di kegiatannya Agrinas. Nah, itu mungkin. Nah, Jadi mama nih ya. kayak tadi Kang Deden sudah punya bisnis untuk produksi roti itu nggak masuk di bisnisnya Agrinas. Tetapi kalau kemudian bisnis rotinya butuh tempat, maka kemudian akan memanfaatkan gudang ukuran berapa kali berapa untuk produksi. Itu terbuka dikomunikasikan ke Agrinas. Itu kemarin dari pembicaraan yang saya lakukan. Kira-kira itu Mas Arsok. Jadi memang ini Berarti agak aneh, tetapi iya. saya lebih melihat kita mencoba mengikuti permainan dari pusat ini maunya kayak apa, dan kemudian kawan-kawan bisa mengambil kemanfaatannya seperti apa. Kira-kira itu Mas Arso. Jadi Saran dari Pak Sukoco gimana Pak untuk pengurus Pak? Saran untuk pengurus, di luar dari bisnis yang ada di gerai, kalau memang sudah ada yang bisa dijalankan, ya itu jalankan sebagai unit yang secara langsung ada dalam catatan bisnisnya koperasi. Kalau kemudian ada bisnis yang kemudian membutuhkan ruang untuk gerai atau ruang untuk gudang, maka segera dibikin rencananya. Ketika nanti Agrinas masuk, sampaikan kami punya rencana seperti ini, kami butuh tempat untuk ini dan seterusnya. Kemudian hitungannya seperti apa kalau kami memanfaatkan gerai yang ada dan kemudian Agrinas belum memanfaatkan. Kira-kira kayak gitu. Dan itu nanti kerjasama antara koperasi dengan Agrinas selama masa yang 2 tahun yang sebelum serah terima. Kira-kira itu Mas. Jadi kemarin sempat tersampaikan ketika kemudian saya sampaikan bahwa ruang-ruang itu ketika ada yang belum termanfaatkan gimana, disampaikan bahwa itu terbuka untuk kerjasama dengan teman-teman di koperasi. Jadi bagaimana teman-teman ini mempersiapkan diri, ada bisnis apa yang mungkin bisa memanfaatkan gudang dan gerai itu. Kira-kira itu Mas Arsok yang saya bisa berikan saran, masukan. Ini Pak, satu lagi Pak, terakhir ya Pak. Ya. Ya. Di Simkopdes itu kan ada usulan-usulan Pak. Beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan untuk gas Pak, untuk pangkalan ya Pak. Kalau koperasi itu pangkalan maksimal itu 51. Tapi di dalam konsep bisnisnya yang dari pemerintah yang dikelola oleh Agrinas yang tadi disampaikan Pak itu ada juga sepertinya Pak. Beberapa saya juga ngajukan untuk gas. Cuman saya agak ragu-ragu juga. Saya takutnya ketuanya. Cuman saya mau jalan juga ragu-ragu karena nanti ada tumpang tindih nggak dengan Agrinas? Apakah Agrinas juga ada gasnya? Nanti kita juga ada gasnya seperti itu Pak. Jadi kita masih belum jalan. Kami sudah
sebenarnya prosedurnya mudah untuk jadi pangkalan lah. Cuma 50 tabung, kemudian NIB-nya sudah ada, kemudian surat keterangan desa dari Pertamina, dia akan menunjuk agen survei, sudah selesai seperti itu kita jalankan. Cuman takutnya nanti proyeknya Agrinas itu ada gasnya apa enggak, nanti buruan porak dulu Pak. Oke, saya rekomendasikan untuk tidak berpikir tentang bisnis yang terkait dengan produk subsidi. Karena besar kemungkinan produk-produk subsidi itu pasti akan besar kemungkinan, bukan pasti ya, besar kemungkinan akan masuk di bisnisnya Agrinas. Karena ini udah tinggal BUMN kerjasama sama BUMN, sampai harus kadung nyiap-nyiap dan seterusnya, ternyata masuk ke sana kan ya akhirnya kan capek juga sampean. Jadi kalau untuk yang produk-produk subsidi Mas, ada baiknya sampean nggak usah pikirin dulu, tunggu aja perkembangannya kayak apa. Terutama untuk teman-teman yang memang sudah mendapatkan pembangunan gerai ya. Tapi kalau yang belum mendapatkan pembangunan gerai kan ceritanya lain lagi. Karena kalau yang tidak mendapatkan pembangunan gerai, maka Agrinas kan tidak masuk ke situ. Gitu Mas. Kalau tempat kita gerai sudah dibangun, belum selesai. Ya kalau 90% lah. 90% kalau gerai sudah dibangun dan belum selesai, saya menyarankan teman-teman pengurus nggak usah pusing mikir yang produk-produk subsidi. Tunggu aja nanti Agrinas jalannya kayak apa. Karena sayang daripada nanti sampean capek, sampean udah buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, ya kan. Ternyata tahu-tahu kemudian sudah masuk dalam model bisnisnya Agrinas. Sampean mau komplain juga nggak bisa, karena memang gudang dan gerai itu desa belum ada serah terima. Kemudian apalagi koperasi, lawang itu aja akan masuk aset desa, desanya belum serah terima, apalagi koperasi masuk di situ. Nah, kemungkinan yang lain adalah yang tadi saya sampaikan, ketika ada bisnis-bisnis di luar yang retail dan produk-produk subsidi, itu silahkan teman-teman mempersiapkan, mungkin ada bisnis yang akan memanfaatkan ruangan. Taruh kata nih, ada ahli akupuntur atau ada ahli pijat dan seterusnya. Maka koperasi menawarkan kerjasama dengan pihak Agrinas, memanfaatkan ruang yang belum terpakai untuk kemudian berbagi hasil atau kemudian sewa dan seterusnya untuk kemudian praktek akupuntur umpamanya, atau mungkin praktek pijat sangkal putung atau pijat bayi dan seterusnya bisa dilakukan di situ. Kira-kira itu Mas Arsok. Bisa dipahami ya? Bisa Pak Skojo, terima kasih Pak. Ya memang kalau untuk karyawan yang harus dari lokal itu saya setuju Pak, karena mereka tahu daripada desanya. Jadi Pak, cuman memang tadi pengurus tuh harus ada rekomendasi lah. Artinya pengurus kan tahu karakter juga orang-orang, kemampuan mereka dan lain sebagainya lah. Artinya kalau kata Pak Jokowi, untuk cepat tapi ojo ngelancangi, kan kira-kira gitu Pak. Jadi teman-teman boleh kenceng tapi harus jangan sampai melampaui dari kira-kira apa-apa yang sedang disiapkan. Forum kita salah satunya memberikan informasi-informasi batasan-batasan yang mungkin nanti akan terjadi supaya kawan-kawan lebih bisa antisipasi. Kira-kira itu ya Mas Arsok ya. Terima kasih. Pak. Oke, silakan yang lain kalau ada. Ini ada pertanyaan di chat Pak D dari Pak Hudi, KDMP Pagelaran. Selama 2 tahun KDMP dikelola Agrinas, posisi pengurus nanti seperti apa Pak? Nah ini tolong dibantu jawab Pak D. Posisi pengurus adalah penerima manfaat keuntungan dan kemudian membagikan ke anggota. Posisi pengurus itu kayak jadi dalam konteks yang dikelola oleh Agrinas, posisi pengurus ki kayak jadi tukang amil kan Mas. Artinya nompo dari Agrinas, terus nanti yang bagi ke warga, ke anggota adalah pengurus. Itu yang saya tangkap.
Jadi posisinya yang saya pahami seperti itu. Dari 100% keuntungan ada 90 berapa, kalau nggak salah Agrinas cuma ambil 3% atau berapa lah, 3,5% kalau nggak salah. Kemudian yang sekian 90 sekian persen itu diserahkan. Awalnya yang saya tangkap adalah diserahkan ke desa. Saya bilang kok diserahkan ke desa bukan ke pengurus. Nah kemudian ya intinya ya mau desa mau pengurus, intinya dari Agrinas menyerahkan ke teman-teman, kira-kira kayak gitu. Fixnya nanti seperti apa, ditunggu lahirnya Inpres, kira-kira kayak gitu. Karena informasinya akan ada Inpres tentang pengelolaan. Kira-kira itu, semoga sudah bisa menjawab Mas Hudi ya. Ya. Kira-kira itu Mas. Izin. Oke, silakan. Klumpit. Ya, Jelumprit dengan Nur Cahyadi, Pak. Jelumprit Pagelaran, Jawa Timur. Selama ini kami yang kelola itu hampir senilai 80 juta. Ada sembako, ada LPG. Berarti itu kami harus mundur, Pak ya. Modalnya bisa dicampur dengan Agrinas atau kita kerja sendiri-sendiri, Pak? Sampean ada gerai apa enggak dibangun? Kami ada gerai dibangun tadi, Pak, cuma belum diserahkan kan. Oke, tapi berarti kami sewa sampai Juni, nanti Juni ya, selesai. Berarti kalau menurut saya satu, sampean kan tertibkan catatannya, begitu Agrinas nanti masuk, sampean sampaikan ke pengelola yang ke manajemennya Agrinas. Kami sudah melakukan yang ini. Kira-kira kami harus mengambil peran seperti apa dan seterusnya. Saran saya itu tidak bisa saya tidak paham tidak mungkin menyarankan hal yang lain karena memang kalau kemudian sudah jadi keputusan apalagi kekuatannya adalah Inpres ya udah nggak bisa apa-apa Mas. Artinya bahwa ya kayak kemarin kayak sekarang lah hari ini yang tadi Mas Arsok tadi sampaikan aneh dan seterusnya. Mas, hari ini Agrinas membangun gerai itu karena MOU dengan Kementerian Koperasi. Sampean tahu kan bahwa Kementerian Koperasi itu bertindak atas nama kepala desa loh, Mas. Tanpa ada surat kuasa dari kepala desa. Ya kan? Iya. Ini kan sebenarnya udah salah, secara legal standing aja udah salah. Gimana ceritanya kamu mewakili seseorang, tetapi orang itu nggak pernah memberikan kuasa. Saya taruh kata datang mewakili Cuplis gitu kan. Saya bilang saya mewakili Cuplis, tapi saya tidak pernah memegang surat dari Cuplis. Bahkan saya juga nggak pernah ketemu sama Cuplis. Itu kan udah salah, tapi buktinya jalan. Artinya itu tadi yang kita coba pahami, suasana-suasana yang menurut Mas Arsok tadi ini aneh, ya aneh-aneh ini ya coba kita nikmati 2026 ini. Dalam keanehan ini kita dalam posisi orang yang sadar. Jadi kalau kata Mas Roso kan ini zaman edan, ora edan ra keduman, tapi kan ijek tetap beruntung orang-orang yang tidak gila kan kira-kira ngono Mas. Jadi kan apapun itu ketika kita tidak ikut gila, kita masih sadar, oh aku ketemu karo wong edan, berarti nek dia ngomong apa ya aku ora perlu nanggepi, nek dia arep nyerang ya kene endo kan kira-kira ngono Mas. Nek padha-padha edan kan dadine gelut malahan. Gelut karo wong edan kan berarti edan karo edan Mas. Awak dhewe aja wong edan kan Mas. Kira-kira ngono Mas. Satu lagi Pak De. Satu lagi Pak De. Ini kan modalnya dari Agrinas, SHU-nya nanti 97% diserahkan ke pengurus. Berarti nanti Kopdes yang anggotanya 50 dibandingkan yang anggotanya 200, SHU-nya masih banyak yang anggotanya 50 dong Pak De. Nah, untuk yang anggota ini saya belum sempat menyampaikan tadi. Jadi Mas, ini ketemunya kalau Mas Arsok tadi tambah lagi Mas keanehannya satu.
bahwa koperasi Desa Merah Putih ini semua warga desa otomatis jadi anggota. Kemarin yang saya tangkap seperti itu. Jadi pemanfaatan atau kemudian pembagiannya mungkin lebih pada kalau kawan-kawan pengurus pengen dalam posisi yang sadar, posisi yang paham, maka ketika ada pembagian itu kawan-kawan bisa minta terhadap catatan kegiatan dari warga yang kemudian belanja supaya nanti pembagiannya berdasarkan standarnya koperasi, ada bagian yang diberikan berdasarkan partisipasi karena dia banyak belanja dan seterusnya, maka dia mendapatkan bagian yang lebih banyak dibanding yang nggak pernah belanja di koperasi, kan kira-kira kayak gitu Mas. Jadi yang saya tangkap kemarin KDKMP ini nantinya setiap warga adalah anggota koperasi. Kira-kira ngono Mas. Nah, simpanan dan seterusnya itu bagian yang saya kemarin tidak mendiskusikan lebih dalam karena saya juga harus tahu diri posisi-posisi ketika kita ketemu, kita sedang mencoba mendengarkan, ya kita mendengarkan tidak kemudian dalam konteks memperdebatkan. Khawatirnya berdebat dengan orang yang tidak paham, itu kan kita jadi buang waktu, buang tenaga, buang energi, dan buang emosi. Pak D, kalau semua warga jadi anggota lah, mereka nggak ngisi formulir, nggak bayar simpanan pokok, nggak bayar simpanan wajib, rutin wajibnya juga nggak ada, gimana nanti dengan yang sudah mendaftar, sudah bayar simpanan pokok, bayar simpanan wajib, Pak? Nah, makanya kan tadi yang saya sampaikan, Aneh. bagaimana kita mengantisipasi bahwa yang sudah membayar simpanan pokok, simpanan wajib, maka dia bisa mendapatkan secara penuh pembagiannya. Tapi kalau belum bayar pokok sama wajib, ya berarti ibarat kata koyo blonjo nongon Alfamart Indomaret mau ngintuk poin kan ngono to Mas. Oke. Siap. Kira-kira ngono toh? Masuk toh? Ya, siap. Jadi ya, Bun. Jadi kita memainkan pemahaman kita dengan cara-cara yang kemudian musik yang didendangkan oleh seberang kita kan kira-kira kayak gitu. Ben awak dhewe joget iki ya enak kan. Oh kono tabuhane dangdut mosok awak dhewe jogetnya salsa kan ora masuk kan. Oke, Mas. Siap, terima kasih Pak. Oke, monggo silakan. Bos, itu memang tadi tidak ada kuasa dari desa ya Pak itu, Kementerian Koperasi itu. Ya takon desa dampinganmu loh. Berarti legal standingnya rak kuat toh Bos. Sekali digugat langsung hancur lebur. Loh, sekarang gini, sampean ada di desa mana? Sampean kenalkan sama kadesnya? Kenal toh. Tadi malam saya ke sana. Tanya sama kadesnya, udah pernah ngasih kuasa belum ke Menteri Koperasi untuk kerjasama dengan Agrinas? Ya Allah, sepertinya Bos. Tidak ada karena kepala desa juga nggak paham terkait dengan pembangunan. Iya, makanya. Cuma kan apakah kemudian kita akan menghancurkan bangunan-bangunan yang memang menurut kita punya potensi untuk memberikan kemanfaatan, atau kemudian dalam diam kita paham dan kemudian bagaimana mengambil posisi, mengambil peran yang sebaik-baiknya untuk keperluan kebaikan lebih banyak orang. Kira-kira kayak ngono lah Mas. Yang saya bisa pahami ya. Nah ngomong gugat menggugat gugur kabeh Mas. Nah iya Pak. Kalau ini cerita saja Pak, saya waktu kerja di bank itu kan saya biasa mewakili bank, saya dapat kuasa dari direksi untuk di persidangan. Nah, salah satu bukti yang ada itu kan dasar dari pendirian dari RUPS dan sebagainya itu kan landasan dasar-dasarnya sekali, kemudian baru perjanjian kredit dan seterusnya. Kalau ini dari legal standing tadi sudah lemah menurut saya. Tapi ya sudah, kita ikuti saja Pak. Ya makanya kalau bicara legal standing Mas, dana desa kemudian untuk keperluan koperasi itu pelanggaran terhadap undang-undang desa Mas. Mulai dari situ aja udah kacau. Kemudian ketika sampean bikin koperasi,
dimulai dari undangan musyawarah desa. Itu aja kan Cuplis sebagai pendamping desa kan nanti bisa terlibat ikut salah itu. Memobilisir orang untuk datang di musyawarah desa khusus yang kemudian mendirikan koperasi. Itu kalau bicara undang-undang koperasi juga udah nggak masuk, ya kan? Jadi makanya yang itu oke, kita abaikan lah. Salah-salah ki sing penting manfaat dinggo wong akeh ya awak dhewe masih bisa memaklumi pura-pura nggak tahu atau lebih baik diam kan Mas ya? Siap. Oke, kira-kira gitu. Monggo yang lain. Nambahin Pak De. Ya. Ya Pak De, ini tadi disampaikan, mungkin sepemahaman saya kalau salah diluruskan. Tentang metode ataupun sistem pengelolaannya itu oleh Agrimas selama 2 tahun sebelum penyerahan GRE, gitu Pak De ya. Cuma yang jadi pertanyaan gini. Bukan sebelum penyerahan GRE. Pengelolaan GRE dan gudang dilakukan oleh Agrinas. Setelah itu bisnisnya berjalan, baru diserahkan ke desa. Oke, pertanyaan gini Pak De. Dalam sebuah usaha, baik itu koperasi maupun apa, itu kan ada open house, peresmian. Kira ketika pembangunan sudah selesai, itu peresmian itu oleh desa atau oleh Agrimas yang desa sebagai terundang, termasuk pengurusnya. Itu yang untuk peresmiannya Pak De. Tadi kan 2 tahun dikelola oleh Agrimas. Cuma tentang pembangunan ini setelah selesai dan siap untuk action usaha, itu peresmian dari gedung ataupun KDMP tersebut itu oleh desa atau oleh Agrimas desa sebagai terundang, saksi sebagai penundang. Itu pertanyaan itu Pak De, mungkin bisa dibawa untuk dijadikan materi pembahasan juga Pak De. Karena desa sendiri juga bingung posisinya Pak De. Makasih. Kanggone apa aku tak takon? Dalam Pak De. Perlunya apa? Kemanfaatannya apa? Pertanyaannya itu. Pertanyaan gini Pak De. Di dalam pertanyaan itu, desa sendiri itu posisinya pengurus saat ini, pengurus dan desa itu bingung. Saya harus bagaimana? Saya harus apa? Di situ sehingga ketika unit ini harus segera action. Monggo, kalaupun metodenya nanti diterapkan oleh aturan yang disepakati Agrimas, tapi desa ini sebagai apa dalam proses memulainya usaha tersebut. Itu Pak De. Peresmiannya bukan penerimaan penyerahannya Pak De. Apakah itu nanti ada proses peresmian bahwa KDMP sudah siap atau belum? Itu Pak De, mungkin pertanyaan sederhananya gitu aja Pak De. Jadi jawaban teman-teman sederhananya, ketika di tempat sampean ada bidan yang buka rumah bersalin, kemudian diresmikan oleh camat, itu camat tidak punya hak atas apapun terhadap rumah bersalin itu. Kira-kira contohnya kayak ngono ya Mas. Jadi kenapa tadi saya tanyakan perlunya apa? Iya perlunya berarti desa ini Pak De, ketika ini nanti peresmian oleh desa, berarti kan desa harus segera menyiapkan, termasuk pengurusnya. Kan tinggal ditunggu aja, diundang untuk meresmikan dan memotong pita ya berarti cuma memotong pita aja, udah selesai. Diundang sebagai undangan untuk menyaksikan ya datang sebagai undangan, kira-kira kayak gitu. Umpamanya mall di tempat sampean di Rembang ada mall baru, kemudian diresmikan oleh gubernur. Emang gubernur duwe hak apa terhadap mall itu? Ya nggak ada, cuma diminta memotong pita sama tanda tangan dan kemudian dapat honor untuk tanda tangan dan potong pita. Kan kira-kira ngono Mas. Jadi secara kepentingan legalitasnya itu kalau kemudian yang membuka siapa dan seterusnya, menurut saya antara penting dan nggak penting. Yang lebih penting adalah berita acara serah terima itu kapan dilakukan dan kemudian dalam berita acara itu isinya apa,
teman-teman di desa harus paham. Kenapa? Karena teman-teman di desa akan memasukkan itu jadi aset desa. Kan kira-kira ngono, Mas. Keperluan sampean kan Ya makanya itu memastikan bahwa desa karena tercatat keterkaitan sebagai itu aset sebagai desa. aset desa, ya karena itu sebagai aset desa, peresmian itu kalau Nah, kilo sudah sampean bicara membedakan peresmian dengan serah terima aja sampean nggak ini sampean mencampur adukkan antara peresmian dan serah terima. Peresmian dan kalau serah terima itu hal yang berbeda. ya enggak Gitu, Mas. maksudnya kalau serah terima ataupun serah terima itu sebelum serah terima itu eh, dalam waktu 2 tahun itu dikelola oleh Agrimas gitu ya. Berarti Iya, selama itu usaha tersebut ketika mau dikelola Agrimas kan ada proses peresmiannya dulu. Peresmian usaha Pak D maksudnya. Bahwa usaha ini loh KDMP di desa A itu siap melakukan hari ini tanggal ini. Mungkin ya seperti itu itu kan ya nanti bayangan. jadi gini loh, Mas, gini loh. Sampean jangan bulat urusan bahwa peresmian sama bisnisnya sama serah terima. Jadi kalau peresmian itu peresmian tokonya, ya kan, itu selesai Ya, urusan. Bahwa kemudian secara perizinan dan seterusnya, nanti kan ada kerjasama antara Agrinas dengan pihak koperasi atau pihak desa yang kita akan tunggu. Ini kan belum ada oke. regulasinya seperti apa. Ya, berarti kita tunggu gitu Pak D ya. Kita tunggu aja nanti bagaimana proses Ya selanjutnya sampean gitu yang Pak D tidak ya. sabar menunggu pembicaraan kita. Pembicaraan kita Iya. hari ini kan pembicaraan tentang antisipasi apa yang harus kita lakukan. Tidak kemudian masuk dalam hal-hal yang memotong pita siapa, tanggung jawabnya apa. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa belum serah terima sampai di penyerahan dari Agrinas. Ketika belum serah terima, di bukunya koperasi kan juga nggak ada catatan, Mas. Ya, kosong. Sampean belum serah terima, mosok nongon buku sampean harus dicatat bahwa kemudian ada Oke. gedung senilai Pak D, berapa. siap. Silakan, ada yang lain? Monggo Mas Roso mau memberikan komentar. Terima kasih Pak D. Ini dari yang sampaikan Pak D dengan pertemuan dengan Direktur PT Agrinas, saya kira kita semua sudah bisa menyimpulkan Pak D. Memang ini luar biasa dan kita yang harus memahami. Kalau bahasa anak muda dulu, kalau dia tidak bisa memahami kita, ya kita yang coba memahami dia. Kira-kira kan seperti itu Pak D, bahasa nih. Nah, ini dari teman-teman saya kira wajar kalau punya pemikiran-pemikiran seperti itu, was-was, khawatir, dan lain-lain. Nah, ini buat teman-teman dan juga saya pribadi, ini kita harus sudah bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan Pak Dekoco dari hasil pertemuan dengan Direktur Agrinas. Artinya memang sebetulnya dari negara dalam hal ini diwakili PT Agrinas itu beritikat baik sebetulnya hanya karena memang komunikasinya yang belum sampai ke kita. Jadi kita akhirnya menyimpulkan yang aneh-aneh bahasa nih. Kalau dari disampaikan dari Pak D tadi, kita kan sudah bisa menangkap. Sebetulnya Agrinas itu sedang menyiapkan tata kelola koperasi ini dengan baik sehingga nanti ketika diserahkan ke desa dan desa diserahkan ke pengurus koperasi itu sudah betul-betul dinyatakan bisa berjalan. Kan seperti itu mungkin Pak Dia. Nah, ini buat tadi Pak Budiman tentang peresmian dan lain-lain, itu nanti alurnya kan ketika sudah fix, sudah clear dari Agrinas nanti diserahkan ke pemerintah desa sebagai aset desa. Nah, dari pemerintah desa nanti baru diserahkan ke kita pengurus koperasi. Nah, tadi disampaikan Pak Dekoco, selama dalam pengelolaan PT Agrinas, ya justru kita diuntungkan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena kita nanti tinggal terima hasilnya dengan prosentase yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini sebetulnya kan bahasanya kalau bahasa orang tua sebetulnya itu kan negara sangat menyayangi kita sebetulnya. Cuman memang tadi saya ulangi sekali lagi, komunikasinya belum sampai kepada kita. Jadi kita meraba-raba yang akhirnya kita menyimpulkan masing-masing menurut pemikiran kita sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu kalau dari hasil pertemuan Pak Dikoco dengan Direktur Agrinas. Nah, ini terima kasih sekali Pak D dengan adanya pertemuan kita malam hari ini.
Ini yang 21 orang ini yang menurut saya memang ada keinginan untuk tahu, tidak hanya mengumpat, tidak hanya memberikan asumsi-asumsi yang tidak jelas. Nah, ini sekarang kita yang hadir di sini kita sudah paham semua, sudah tahu semua. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan seperti apa sebetulnya kemauan dari negara melalui PT Agrinas. Kita tidak usah bicara keanehan, tidak usah bicara yang tadi sampaikan Pak D, memang aneh dari awal pembentukan sudah aneh. Tapi karena ini satu program strategis nasional ya kita harus mengikuti. Harus mengikuti tetapi jangan sampai apa bahasanya. Kalau disampaikan Pak Dekoco ini sudah masuk ke zaman edan ya kita jangan ikut edan. Kita tetap sadar tetapi kita tetap harus waspada. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak D tanggapan saya Pak D. Apa yang disampaikan Mas Roso tadi mengingatkan saya ketika menyaksikan salah satu tayangan yang mungkin saya pernah sampaikan juga ke kawan-kawan. Tayangan infotainment, bagaimana statementnya istrinya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, itu mengatakan bahwa ketika saya tidak bisa mengajak suami saya seperti yang saya mau, setidaknya saya memulai menjadi istri yang baik. Kasar kata, ketika aku raiso ngandani ketika si Nagita itu nggak bisa ngasih tahu Raffi, dia berpikir untuk menjadi istri yang baik, dimulai dari dia. Artinya sama seperti kita sekarang, mungkin teman-teman pengurus banyak yang kemudian sudah punya pengalaman dan berpikir mestinya seperti ini, mestinya seperti ini, mestinya seperti ini. Yang mungkin menjadi penting sekarang adalah mestinya kita seperti apa mensikapi ini. Ini yang kemudian menjadi bagian utama untuk kita coba kita coba pahami, kita coba sadari bahwa ada kondisi-kondisi tidak seideal yang kita harapkan. Tetapi setidaknya kita sebagai pengurus adalah orang-orang yang ideal dan baik sebagai pengurus. Mungkin itu. Jadi saya melihatnya itu yang kita bisa lakukan, walaupun beberapa hal memang seperti yang tadi saya sampaikan, manakala saya ketemu dengan Pak Dirut, saya tanyakan ini perannya pengurus seperti apa, ya udah pengurus taunya terima beres, terima hasil pada saat kami mengelola, oke. Kemudian saya menyampaikan gudang dan gerai itu bisa jadi kan tidak sepenuhnya dipakai. Pengurus bisa ikut pakai enggak, Pak? Oh bisa, tinggal nanti berbicara dengan manajemen yang mengelola dari gudang dan gerai itu, presentatifnya dari Agrinas. Makanya kenapa kemudian kemarin kita sempat kepikiran, kenapa tidak kemudian bicara kalau memang gudangnya tidak terpakai. Taruh kata nih di tempatnya Mas Roso, kemudian ternyata tidak dalam konteks kebutuhan nyimpen gabah, tidak dalam konteks kebutuhan nyimpen pupuk yang stoknya harus banyak dan seterusnya. Kemudian berpikir tentang bagaimana kalau bagian dari gudang itu yang 200 meter persegi dimanfaatkan untuk dapur MBG umpamanya. Ketika koperasi atau BUMDesnya bisa mendapatkan kesempatan menjadi pengelola dapur, ya baik juga, tinggal dikomunikasikan. Kami punya peluang untuk bisa mengelola dapur, kami nggak ada tempat. Kalau kemudian pakai ini hitungannya kayak apa, ya udah Agrinas akan mencatat sebagai penghasilan sewa atau penghasilan bagi hasil dari pemanfaatan itu dalam laporan keuangan mereka. Jadi ibarat kata Agrinas ini pengen untuk membantu menata buku di awal. Jadi ketika tatanan bukunya sudah rapi, bisnisnya sudah berjalan, maka kemudian itu diserahkan. Ibarat kata tadi umpama memaksa dalam tanda petik bahwa koperasi menjadi pangkalan umpamanya. Yang kemudian ada LPG
sampai ratusan dan seterusnya. Mungkin ketika masing-masing koperasi bergerak sendiri-sendiri, ketemu tiap-tiap daerah akan berbeda kebijakannya. Ada yang kemudian oke, bisa nanti tinggal tuker, yang penting kamu punya tabungnya. Pas kita kirim kita tuker tabung. Ada yang kemudian harus ada bukti bahwa kamu punya tabung sekian. Baru kemudian nanti bisa order dan seterusnya. Nah, ketika Agrinas, maka bisa jadi akan menjadi kebijakan nasional bahwa semua harus lewat koperasi. Nah, kira-kira kayak gitu yang saya bayangkan ya. Ini bagian-bagian yang saya membayangkan ruang-ruang itu sangat sangat terbuka, menjadi lebih mudah. Setidaknya di 2 tahun pertama mengkondisikan bahwa semua subsidi masuknya ke koperasi desa umpamanya dan seterusnya. Ini kan menjadi pekerjaan yang nggak gampang kalau kemudian teman-teman masing-masing koperasi satu-satu mengusahakan. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Kawan-kawan yang lain kalau nggak ada kita udah 1,5 jam ini. Bos, Ini tanya udah- bos. Ada? Tanya bos. Silakan. Itu kalau plannya Agrinas tuh ya bos, bocorannya gimana bos? Setelah bangunan selesai, gerai itu loh yang dimaksud gerai dan gudang selesai, berapa bulan koperasi itu berjalan bos? Ada bocoran nggak bos? Maksudnya? Jadi kan ini bangunan ini kan lagi dibangun nih bos, Ya, lagi dibangun. Anggap saja akhir bulan ini selesai tempat saya. Nah setelah itu kan barang-barang masuk, terus etalase dan sebagainya, komputer, mobil dan lain-lain. Nah, berapa bulan itu bos? ya sesuai yang disampaikan, targetnya Juli harus sudah running. Oh Juli, pas hari koperasi mungkin ya bos ya? Mungkin. Jadi Oh, ya. ada target running yang jumlahnya kalau nggak salah 30.000 ya. 30.000 yang harusnya sudah running. Data kemarin yang saya lihat di Common Center itu yang sudah mengajukan ada berapa puluh ribu lah. Tapi yang kemudian sedang proses dibangun itu ada 1.000 berapa, kira-kira kayak gitu. Jadi ketika nanti lahan-lahannya siap itu kan 90 hari udah langsung bisa berdiri kalau versinya mereka. Jadi setidaknya sesuai yang kemarin yang sering kita dengar ada target running, ya target running itulah yang kemudian diharapkan gerai-gerai yang sudah jadi dalam bulan ini berarti sudah langsung berbenah, manajemennya Agrinas akan turun, berkoordinasi dengan gerai-gerai itu dan seterusnya. Oleh karenanya dengan informasi awal yang sudah kita dapatkan ini, saya berharap teman-teman yang kebetulan koperasinya mendapatkan bangunan dan sudah ada tanda-tanda mau jadi, itu setidaknya mempersiapkan diri. Oh, informasinya ada 18 orang pekerja nih. Yuk kita cari-cari ngelis dulu lah teman-teman yang memang kira-kira bisa direkomendasikan. Jadi manakala dari Agrinas ketemu sama desa, ketemu sama teman pengurus, sudah siap. Pas mengusulkan sesuatu sudah siap. Kita usulkan bahwa ada nama-nama yang akan diterima itu berdasarkan referensi dari kami. Ketika ditanya, ada nggak referensinya? Oh, udah langsung kasih. Ini referensinya 30 orang. Mau 18 ya silakan diseleksi. Kira-kira kayak gitu. Harapan kita seperti itu, termasuk ketika kemudian teman-teman pas ketemu kemudian tanya, ini yang nanti sudah yang sudah disiapkan oleh Agrinas yang gerai apa saja. Oh, berarti masih ada ruang yang kosong ya. Bisa nggak kami kemudian membuka counter untuk APPOB karena kami sudah jadi sudah punya jadi agen dan seterusnya. Nah, ketika bisa nggak ini menjadi bagian yang dikelola oleh koperasi. Jadi nanti laporannya beda. Di laporan sampean mungkin ada biaya bagi hasil atau biaya sewa. Tetapi secara keseluruhan yang sewa atau bagi hasil kan masuknya di laporannya Agrinas, bukan di laporan
tidak masuk di laporan sampean, di sampean jadi biaya, di tempatnya Agrinas jadi pendapatan. Kira-kira kayak gitu yang bisa saya sampaikan. Siap, Semoga bisa dipahami. Ini Pak Oke. Suwoko sudah hadir. Pak Woto, monggo Pak Woto ikut turun rembuk. Ya, terima kasih Pak D dan teman-teman. Jadi saya memang datangnya agak lambat, tetapi kebetulan Pak D di akhir pembicaraan tadi membuat gambaran kami lebih jelas. Karena kebetulan di Grobogan ini khususnya mungkin di bulan Maret ini ada sekitar 20-an KDMP yang sudah selesai. Mungkin di antaranya tempat saya ini udah 100%. KDMP-nya selesai sehingga bisa sedikit banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak D tadi sehingga kami siap. Di antaranya tadi 18 tenaga yang dibutuhkan mungkin itu. Nah, tapi memang betul kami selama ini ya hanya sebagai bawahan melaksanakan kewajiban saya selesaikan gitu aja. Ini nanti mau arah kemana juga kita berdebat, katakanlah ini arahnya begini ini. Ternyata setelah mendengarkan apa yang disampaikan Pak D ya ini ya yang penting kita positive thinking aja gitu. Nah, sehingga sekali lagi terima kasih atas pembicaraan malam hari ini sehingga diharapkan nanti kesimpulannya mungkin saya tak WA secara khusus sama Pak D karena agak-agak telat tadi ya. Sehingga apa yang harus saya persiapkan dan segalanya sehingga saya bisa menyampaikan ke teman-teman yang ada di Grobogan berkaitan dengan kegiatan KDMP ke depan. Saya pikir itu, terima kasih. Sekali lagi betul sekali 21 orang malam hari ini barangkali mendapatkan informasi yang lebih baik sehingga tidak lagi berandai-andai, tidak lagi katakanlah berharap begini begitu gitu. Ternyata ya kita ini harus ndiko dawuh aja lah. Kalau saya sederhana sekali, kalau misalkan diserahkan, otomatis kan berarti gedung ini diserahkan kepada pihak desa, bisa ke pengurus KDMP atau kepada desa. Karena apapun yang terjadi, bangunan yang sudah ada di desa tidak mungkin melepas aset desa itu kepada pihak luar. Itu syarat utama. Nah, bahkan kita mendapatkan gedung itu secara sederhana saya gampang kok. Besok KDMP nggak jalan, saya punya gedung. Kalau kemudian koperasinya nggak jalan, belakangnya bisa buat gudangnya buat bulu tangkis, bisa. Gerainya saya bagi-bagi untuk ruko, untuk kegiatan desa bisa. Sesederhana itu sehingga saya tinggal sendiko dawuh. Perintah berikutnya saya siap melaksanakan. Terima kasih Pak D dan teman-teman. Semoga ke depan kita sukses. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Jadi memang yang tadi kita sampaikan zaman edan ora keduman kan kira-kira kayak gitu. Tetapi kan isih bejo-bejone wong sing eling lan waspada kan gitu. Jadi bagaimana kita eling itu adalah ingat bahwa kita ada keperluan, waspada itu juga kita berhati-hati dengan orang-orang yang ingin mengganggu keperluan kita. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini bahasa konyolnya gitulah. Eling keperluannya awak dhewe, waspada gangguane wong liya kan kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini terakhir mungkin nih dari Tasikmalaya, Pak Dek. Terkait yang disampaikan semuanya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat dan sangat lebih memahami tentunya Pak Dek ya. Namun perlu diketahui oleh rekan-rekan bersama para pengurus bahkan khusus untuk Pak D bahwa lahan KDMP Lewi Budah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ini menggunakan lahan Kabupaten Tasikmalaya yang nantinya juga mungkin akan serah terimanya dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin kami itu hanya tadi juga disampaikan oleh Pak Suwoto, Mas Suwoto ya, Pak Ketua, tadi juga disampaikan bahwa kita menunggu informasi selanjutnya dari pusat. Itu mungkin saja Pak D yang bisa disampaikan untuk terakhir, karena kita ini
KDMP Lewi Budah ini mempergunakan lahan milik Kabupaten Pemda Tasikmalaya gitu. Ya. Oke, kalau lahan-lahan yang bukan dimiliki oleh desa, bagian lain yang perlu dipersiapkan, coba Kades berkoordinasi dengan Kementerian Pemda. Dalam Negeri. Kemudian yang mungkin Mas Woto sangat paham karena kepala desa, aset desa nggak boleh dihibahkan atau diserahkan, dilepaskan itu nggak boleh. Tetapi Kemana aset saja? Pemda itu bisa dilepaskan ke desa. Ya. itu istimewanya desa di situ. Jadi, Atau kontrak nanti bisa. Ya. Nah, jadi kalau saya tidak menyarankan untuk berpikir kontrak. Kemudian harus dipikirkan adalah bagaimana kemudian ada permohonan nanti dari desa melalui Menteri Dalam Negeri, permohonannya ke Pemda itu dilimpahkan pelimpahan aset. Nah, untuk pelimpahan aset itu kan sampai di Menteri Keuangan. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan komunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan seterusnya, bisa koordinasi dengan kita, mungkin kita bisa bantu jaringan kita yang ada di BPKB, BPK dan BPKB. Kira-kira kayak gitu, Kang Deden. Kebetulan juga Pak De, saya juga mantan kepala desa di Lewi Budah periode 2006-2013. Ya, jadi sangat memahami dengan konteks tersebut, Pak De. Jadi kan ada momen untuk kemudian desa tambah aset. Jadi kalau tadi Mas Woto itu hanya nambah asetnya bangunan karena tanahnya punya desa, sampean desa sampean bisa tambah aset tanah. Kira-kira kayak gitu. Oke ya, Kang Deden ya. Semoga sukses nanti pelimpahan asetnya ke desa. Jadi kemudian koperasi dan desa sama-sama dapat kemanfaatan yang luar biasa dengan adanya program ini. Oke gitu kawan-kawan ya. Saya pikir ini kita sudah hampir 2 jam ini, sudah 1 jam 46 menit. Mas Roso mungkin bisa menyampaikan closing statement dan kawan-kawan terima kasih sudah bergabung. Buat saya satu apresiasi penghargaan yang kawan-kawan berkenan bergabung pada kesempatan malam hari ini. Silakan Mas Roso. Terima kasih Pak D. Untuk yang terakhir saya sampaikan, ini kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bahwa betul yang disampaikan para sesepuh kita, bahwa semakin banyak kita bersilaturahmi, maka semakin banyak rezeki yang kita terima. Ini salah satunya, malam ini kita bisa ketemu bareng, kita mendapat pencerahan dari Pak D. Nah, pesan saya untuk saya pribadi sebagai pengurus, juga teman-teman pengurus yang lain, kita tetap optimis bahwa apa yang akan dilakukan negara melalui PT Agrinas adalah betul-betul untuk membuat satu program strategis nasional betul-betul bisa berjalan. Mungkin itu yang saya sampaikan buat teman-teman, tetap semangat Pak D. Selamat malam, monggo dilanjut. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi saya coba akhiri pertemuan ini. Terima kasih, 1 jam lebih kita sudah berbincang. Semoga kawan-kawan semua mendapatkan manfaat dan semoga catatan dokumentasi ini nanti kita juga akan rapikan menjadi satu catatan pertemuan bahwa animo kawan-kawan ini nggak bisa dinisbikan atau diabaikan. Bahwa semangat kawan-kawan untuk ikut mensukseskan itu juga harus dilihat sebagai sisi yang kemudian positif untuk Agrinas. Setidaknya akan lebih memudahkan ketika kemudian ketemu dengan kawan-kawan yang frekuensinya sama, semangatnya sama. Saya pikir itu kawan-kawan, terima kasih, salam sehat, salam bahagia, dan pertemuan malam hari ini nanti kita akan dokumentasikan, kita akan tayangkan di channel kita, channel TV Koperasi. Mohon yang belum subscribe TV Koperasi, channel YouTube, segera subscribe supaya bisa mendapatkan informasi-informasi update dari forum-forum yang kita selenggarakan. Salam sehat, salam bahagia, salam untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Terima kasih.